tahun ini adalah tahun tindakan, ketaatan kita menimbulkan percepatan, tindakan yang disertai dengan angin Roh Kudus, dan kitanya mau bertindak di dalam ketaatan, itu akan membawa percepatan. Shalom everyone. Nah, luar biasa emang ya, ibadah 4 ya, makin sore makin jos apinya ya. Iya, siap terima berkat yang terbaik dari Tuhan? Haleluya. Ya, saudara, saya ingin ingatkan bahwa setiap kita ini adalah gereja yang dituntun oleh visi ya. Jadi tadi cukup banyak teman-teman yang baru pertama kali hadir bergabung dengan kita di gereja ini. Kita emang gerejanya rada-rada unik gitu ya. Kalau ada yang baru pertama kali mungkin rada-rada shock, ini heboh banget, rame banget. Tapi inilah cara kita untuk mengekspresikan gitu ya. Cinta kita kepada Tuhan gitu. Mungkin kalau di rumah majikan hari-hari kan pada jaim-jaim gak bisa heboh-heboh gitu ya. Ini tempatnya untuk kita keluarin semuanya gitu ya. Dan saya percaya bukan hanya sekedar meluapkan emosi, tapi roh kita juga dipuaskan karena kita ada di dalam hadirat Tuhan ya. Dan kita nih gereja yang selalu dituntun sama Tuhan sendiri gitu. Saya akan jalan-jalan, jadi siap-siap ya. Kalau gak ada orangnya di situ, saya mau keluar nanti out of frame gitu. Oke, jadi gereja ini gereja yang dituntun sama Tuhan sendiri saudara ya. Jadi setiap langkah demi langkah, bulan demi bulan Tuhan tuh tuntun kita. Dan kalau kita nangkep tuntunan Tuhan, kita mau melakukannya, berkatnya tuh maksimal kita terima saudara. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah gini. Kita nih gereja kita khususnya ya, kita tuh ngikutin kalendernya orang Ibrani karena kita nih walaupun bukan orang Israel beneran, tapi kita nih adalah Israel rohani. Saya lagi ngomong politik saudara ya, tapi ini Alkitab memang mencatat bahwa kita adalah bangsa pilihan Tuhan, yang paling disayang sama Tuhan itu bangsa pilihannya adalah Israel. Kenapa? Nanti kalau ketemu Tuhan tanya sendiri. Ya, memang bangsa pilihan Tuhan itu Israel dan kita ini adalah Israel rohani saudara. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan ya. Nah karena itu kita tuh gereja kita ngikutin kalendernya orang Ibrani sono saudara. Nah jadi awal bulan Oktober ini, tanggal 2 khususnya, kita tuh masuk ke tahun baru. Gitu, tahun barunya itu adalah tahun 5785. Kalau sekarang kan kalender internasional 2024. Nah kalau Ibrani itu ngitungnya dari zaman sekarang udah tahun ke 5000 sekian gitu ya. Jadi tahun 5785. Nah saya ingin nge-refresh dulu tahun yang lalu sebelumnya ya. Jadi kalau untuk yang stok-stok lama, coba yang udah di gereja ini dari tahun kemarin, coba stok lamanya, coba angkat tangan. Nah ini stok lama nih yang udah dari tahun kemarin ya. Nah yang stok-stok lama kayaknya banyak yang gak ngacung, berarti banyak stok baru juga ya. Oh puji Tuhan lah. Oke, boleh dikeluarin. Tahun yang lalu, tahun sebelumnya itu adalah tahun 5784. Itu adalah namanya tahun Peidalet. Semuanya nggak baru pertama kali dong, kecuali yang tadi baru datang ke sini ya. Pernah denger ya, Peidalet. Peidalet itu tulisannya kayak gitu, dan pei itu artinya mulut, 80-an itu adalah pei saudara ya. Jadi kita ngebahas angka 2 digit yang di belakang, 80-an itu pei artinya mulut. Nah 4-nya itu adalah dalet yang artinya adalah pintu. Nah jadi kalau masih ingat tahun lalu kita dapat apa tuntunan Tuhan tentang Peidalet? Ayo masih ada yang ingat gak? Iya saudara, tahun lalu tuh kita dapat tuntunan bahwa tahun Peidalet adalah tahun di mana Tuhan itu akan banyak membuka pintu-pintu gitu. Pintu yang Tuhan izinkan Tuhan akan buka pintunya, tapi yang Tuhan gak izinkan pintunya akan ditutup gitu. Nah saya buka catatan khotbah saya tahun yang lalu saudara, saya mencatat di situ adalah tahun 5784 atau tahun Peidalet. Yang pertama adalah tahun pintu terbuka, itu yang pertama. Lalu yang kedua, pakai kunci Daud untuk membuka pintu, yaitu mengejar perkenanan Tuhan. Kalau saudara masih ingat juga, waktu kita ulang tahun gereja ada Rayon 3 di sini, yang tahun yang lalu saudara ya.
menyampaikan mengenai kunci Daud. Ya, di mana dengan kunci Daud itu dengan mengejar perkenanan Tuhan, kita akan mengalami pintu-pintu yang terbuka. Nah, kurang lebih seperti itu tuntunan tahun yang lalu. Nah, kenapa saya ingin ajak kita flashback ke tahun yang lalu? Karena ingin mengajak kalian semua coba diingat-ingat. Sepanjang tahun Pedalet, Anda udah mengalami pintu apa saja yang terbuka. Saya tahu ada pintu bisnis yang terbuka tuh. Ya, Tuhan kasih berkat luar biasa. Ada yang mengalami pintu jodoh mungkin? Ada? Nggak usah ngaku lah, malu ya. Ada yang pasti kita mengalami banyak pintu-pintu yang terbuka di tahun yang lalu. Saya ingin bagikan apa yang kami alami, saudara ya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tuh kalau udah janji ngomong sesuatu dan kita lakukan bagian kita, Tuhan itu pasti akan mengerjakannya. Waktu saya kilas balik gitu ya, tahun lalu itu bener-bener loh, pintu tuh banyak terbuka khususnya buat keluarga kami. Khususnya buat si putri satu-satunya yang tadi mencet-mencet di sini saudara, itu anak saya saudara ya, si Neng Lepi ya. Kalau tahun yang lalu saya saksi bagaimana Tuhan membuka pintu untuk dia masuk ke universitas yang terbaik yang Tuhan udah tuntun, yang sebetulnya nggak masuk prioritas utama dia, tapi ternyata itu yang terbaik yang Tuhan izinkan, itu kan tahun lalu. Nah sekarang dia udah masuk tahun kedua nih, nggak berasa ya si Neng udah tahun kedua ya, tahun depan ulang tahun kepala 2 dia. Iya, maminya masih muda gini ya kan. Cicinya. Nah jadi ternyata Tuhan tuh membuka banyak pintu tuh luar biasa. Bukan hanya pintu untuk dia masuk ke universitas, tapi kekhawatiran kami sebagai orang tua itu tidak terjadi. Kekhawatiran saya terus terang adalah, saya tuh mikir gini, aduh nanti nih anak ya kalau masuk ke Thai Hawk gitu kan, lingkungannya baru, semuanya baru. Ini anak tuh terlalu quiet banget gitu loh, terlalu sepi banget gitu, terlalu diem banget kayak malu-malu gitu kan. Kalau sama lingkungan baru kayaknya aduh nanti kalau masuk ke kuliah nanti dia bisa ada temen gak ya, bisa gaul gak ya, bisa gimana gak ya. Ternyata kekhawatiran saya tuh gak terjadi sama sekali. Karena kenapa? Ternyata Tuhan buka banyak sekali pintu-pintu untuk dia masuk kepada komunitas yang berbeda. Dia masuk ke komselnya gitu ya, komselnya kampus gitu ya. Bahkan sekarang dia jadi sejak tahun lalu sih sebenarnya jadi pengurus school lah istilahnya kalau di sini gitu ya. Dia tuh pengurus school kampus, terus masuk ke Christian band-nya, malah jadi pengurus lagi juga gitu. Terus dia ikut kelompok paduan suara, bahkan pintu yang nggak pernah kita pikir beberapa bulan yang lalu bisa pergi ke Eropa gitu ya, ke Finlandia, ada acara di sana dan sebagainya. Bahkan yang sama sekali nggak kepikir juga di tahun Pedalet, ini saking banyak ya saudara ya, saya sampai harus catetin satu-satu takut kelewatan. Dia tuh yang tadinya yang pendiam seperti itu gitu, ternyata Tuhan buka banyak masuk ke komunitas-komunitas dan Tuhan percayakan ternyata pintu yang lain adalah pintu untuk pelayanan bukan hanya di gereja kita yang dia tahu kan selama ini gerejanya GBI Hongkong doang, dari zaman di Orok tuh udah GBI banget lah dia tuh ya. Pokoknya dia tuh udah GBI se-GBI-GBI-nya lebih dari kalian lah gitu. Ya, dari dalam perut tuh udah pokoknya anak GBI banget gitu kan. Nah sampai dia tuh gak pernah tahu gereja lain tuh kayak apa gitu. Tapi di tahun Pedalet ini gitu ya, Tuhan buka kesempatan untuk ternyata dia bisa jadi berkat di gereja lain gitu. Beberapa kali diundang melayani main piano di gereja orang lain gitu kan, lalu main drum juga di gereja yang lainnya lagi, lalu ada kelompok yang lain-lain. Bahkan yang gak pernah masuk dalam pikiranku adalah baru-baru ini aja gitu ya, di akhir tahun Pedalet, tiba-tiba Tuhan bisa tuntun untuk apa? Dia masuk ke worship timnya Hong Kong gitu. Jadi bukan hanya dalam negeri tapi udah luar negeri nih pelayanannya gitu ya. Maksudnya udah bukan hanya buat kita yang orang Indonesia, tapi Tuhan bawa pintu-pintu, Tuhan buka begitu banyak untuk dia bisa jadi berkat lebih banyak lagi lewat talenta yang Tuhan percayakan. Ya, saya percaya bukan hanya kepada dia gitu ya, kami keluarga kami khususnya pintu itu terbuka, tapi buat kita semua. Ini kalau mau disebutin kayaknya masih banyak lagi deh. Belum lagi pintu-pintu untuk dia kesempatan untuk ngajar, saudara. Jadi dia tuh kan masuk kuliahnya bakalan jadi guru gitu kan. Tapi sebelum lulus jadi guru pun ternyata Tuhan emang udah
jalannya tuh tuntun dia untuk memang jadi bu guru ini anak gitu ya. Nah jadi ngajar itu tahun ini banyak banget dia sekarang udah ngajar macam-macam gitu ya. Dari kecilnya dulu pertama kali ini baru kita flashback beberapa hari yang lalu. Kamu tuh emang dari dulu emang udah Tuhan arahnya tuh bahwa kamu jadi tukang ngajar Neng gitu ya. Tahu gak pertama kali itu dia ngajar apa? Kemarin malah baru kesebut sama anak Sabtu, ngajar sekolah minggu katanya, itu malah gak masuk ke hitungan gitu ya. Oke lah ngajar sekolah minggu, ngajar bahasa Kantonis saudara yang pertama. Ngajar bahasa Kantonis, Jema sama Emma tuh muridnya ya. Beneran ngajar privat gitu, ngajar bahasa Kantonis. Bahkan sekarang di tahun Pedalet ini ada pintu lagi yang terbuka, ngajar bahasa Indonesia untuk orang Hong Kong. Dan muridnya itu bapak-bapak itu loh yang waktu kapan berapa minggu yang lalu tamu orang Hong Kong satu rombongan yang pernah datang duduk sini itu menjadi muridnya dia sekarang. Semua itu 5 orang ya Neng, 4 apa 5 orang. Pokoknya semua yang datang kemarin, karena mereka tuh punya hati buat orang Indonesia gitu. Jadi muridnya dia belajar pujian Indonesia, bahasa Indonesia. Itu kayak jalannya beneran udah diaturin. Karena kan dulu kan saya yang sama Kojon yang ngajar Indonesia kan. Sekarang nurun anaknya yang jadi guru bahasa Indonesia. Ya. Nah jadi kok kayaknya pintunya kok luar biasa ya gitu ya. Belum lagi sekarang dia beneran jadi bu guru ngajar di sekolah SD, ngajar perkusi. Ngajar ekskul perkusi, ada muridnya satu kelas gitu. Sama ntar hari Rabu dia ngajar lagi yang lain lagi. Ini tiba-tiba orang bisa kontak dia gitu ya, ngajar paduan suara gitu. Kalian juga udah pernah jadi muridnya loh tanpa disadari. Iya kan? Belajar ngajar dance, flash mob dia yang ngajarin tuh kan. Ya kayak gitu, jadi pintunya tuh benar-benar luar biasa. Terus kita lihat ya gereja kita, ini gak cuman kami nih pribadi, tapi coba kita lihat gereja kita. Karena tahun lalu juga di catatan khotbah aku gitu ya, pintu apa lagi yang akan terbuka? Salah satunya lagi pintu yang akan terbuka adalah pintu penginjilan. Jadi ini tahun lalu aku udah pernah sampaikan bahwa akan ada pintu penginjilan yang terbuka. Dan benar-benar di tahun Pedalet sebelum Oktober ini kita tuh udah melihat bagaimana pintu penginjilan terbuka. Lewat kita ngerjain basking ya kan. Lalu lewat flash mob yang kita kerjakan itu kan persiapannya udah sebelum Oktober kita udah siapkan itu. Dan ini kita melihat benar-benar kalau Tuhan tuh udah ngomong, kita tangkep, kita imani dan kita kerjakan. Itu Tuhan yang melakukan sisanya. Amin. Ya, nanti habis ini coba ingat-ingat kebaikan Tuhan, pintu-pintu apa aja yang Tuhan udah kerjakan buat kita. Supaya sungguh-sungguh ada ucapan syukur dari kita bahwa sungguhan ya Tuhan tuh nuntunnya bener-bener banget gitu. Nah itu kan flashback yang tahun kemarin kan. Nah kalau kita udah ngalamin itu, ya kalau saudara belum ngalamin paling enggak gereja kita udah ngalamin lah gitu ya. Paling enggak saudara melihat bukti apa yang tadi udah disaksikan. Tuhan tuh iya dan amin. Nah sekarang pintu-pintunya udah Tuhan buka. Nah berikutnya di tahun yang sekarang ini Tuhan mau kerjain apa? 5785 itu adalah pay hey. Ya, 5-nya itu kayak gini. Hey, pay hey. 5785 adalah 5-nya itu adalah hey. 2 minggu yang lalu Bapak Gembala sampaikan tentang hey ini. Apa yo? Ayo, ingat gak? Tentang hey itu artinya adalah behold atau lihatlah. Bapak Gembala sampaikan tentang mata yang melihat. Masih ingat? Kalau lupa nanti waktu udah di-upload di YouTube didengerin lagi ya saudara ya. Nah, tapi ternyata hey itu nggak cuman itu artinya tuh kaya banget, artinya tuh banyak banget. Nih waktu saya pelajarin ini sampai kemarin saya pulang saya bilang aduh kalau ada kelas online belajar bahasa Ibrani aku pengen ikut deh. Bahasa Ibrani tuh debak banget gitu, luar biasa banget. Satu huruf kecil tapi artinya tuh luar biasa, luas sekali. Ini yang ingin saya bagikan buat kita hari ini. Ya, siap-siap konsentrasi semuanya ya. Ini ada berkat besar yang Tuhan sediakan buat kita. Hey, selain arti yang sudah disampaikan 2 minggu yang lalu, kita lihat hari ini, hey itu 5 itu dari 5785, 5 itu adalah angka kasih karunia atau grace. Angka 5-nya malah ada 2 pula di tahun ini, 5, 7, 5, 8.
Salah, 5785 ya kan, saking cemungutnya tuh kan. Ya berarti kalian memperhatikan kalau sadar ya. Oke, jadi 5-nya ada 2. Jadi double grace. Grace itu apa? Kasih karunia, anugerah, sesuatu yang harusnya kita nggak terima, tapi Tuhan kasih. Itu namanya kasih karunia. Itu namanya grace. Itu kalau kita percaya itu akan Tuhan sediakan di tahun ini. Sesuatu yang besar yang seharusnya kalau dipikir-pikir pakai otak ini mah gak jadi bagian kita. Tapi Tuhan kasihnya double pula. Double grace, double kasih karunia-Nya. Itu yang Tuhan sediakan buat kita. Ya, 5 berbicara tentang apa yang lainnya? Yang ke berikutnya adalah 5 berbicara tentang nafas atau angin. 5 itu artinya itu. Angin atau nafas atau bahasa Ibraninya itu adalah ruah gitu ya. Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera dan roh Allah atau ruah itu melayang-layang di atas permukaan air. Kita bahas 85 kan ya. 80-annya itu tadi apa? Pay itu berarti selama 10 tahun masih ada berapa tahun lagi? Ini 85, 86, 87, 88 sampai 89 nanti. Sepanjang 10 tahun ini kita masih ada di tahun 80-an. Itu berbicara tentang mulut, ya kan? Nah, tentang mulut dan 5-nya itu adalah roh angin atau roh Allah, saudara ya. Nah, kita perhatikan di kejadian ini. Waktu bumi itu belum ada apa-apanya, ini sebenarnya kalau dilanjutin di ayat berikutnya kita tahu waktu selanjutnya Tuhan ngapain? Tuhan berfirman, betul? Tuhan berfirmannya ngomong apa? Berfirman artinya Tuhan berbicara, Tuhan pakai mulutnya untuk ngomong sesuatu. Tuhan itu kalau berbicara nggak kayak gini, dia kan lihat nih buminya belum berbentuk, masih kosong, gelap gulita. Tuhan tidak berfirman, kok gelap ya? Begitu nggak Alkitabnya mencatat, awas muncrat. Habis minum pula, ketawa lagi. Tuhan tuh kalau berfirman, berbicara, ngeluarin ucapan dari kata-katanya, Tuhan tuh bukan keadaannya kayak apa, dia perkataan seperti apa, tapi dari keadaan yang dia lihat, dia kepengennya terjadinya apa, nah itu yang dia ucapkan. Itu yang perlu kita belajar dari ini, saudara ya. Angin atau roh ini mulutnya kita diperkatakan untuk mengucapkan firman sesuai dengan apa yang kita mau terjadi gitu. Jadi waktu ngelihat majikan kok galak banget ya, kita gak ngomong majikan gua tuh emang deh luar biasa deh, cerewet banget gini-gini. Iya itu kenyataannya, tapi kamu kepinginnya apa? Nah, pakai pay itu mulut itu untuk memperkatakan, aduh suami gua mah emang deh gatel ya gak bisa ditinggalin gini-gini. Jangan pakai mulutmu untuk ngomong itu. Itu udah tahu realitanya gak perlu diucapin lagi, tapi kamu kepinginnya apa? Aduh puji Tuhan, luar biasa suamiku ditangkap sama Tuhan, dia dipakai sama Tuhan, diurapi sama Tuhan, hatinya diubah, dibalik jadi cinta keluarga luar biasa. Walaupun kenyataannya belum terjadi, tapi kamu berfirman sesuai dengan apa yang kamu pengen gitu kan. Tokomu sepi, jangan bilang, aduh emang daerahnya salah nih sepi. Tapi berfirman, jadilah ramai, jadilah laris, jadilah berkat, diberkatilah orang yang keluar masuk, diberkatilah orang yang makan di restoranku, kan gitu. Amin. Nah, jadi kembali lagi ini tadi ya, ini sekarang nih tahun ini ruah atau nafas atau angin itu adalah bersatu bersama-sama dengan firman gitu. Di Mazmur 33 ayat yang ke-6, oleh firman Tuhan langitlah dijadikan dan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Jadi Tuhan tuh menjadikan segala sesuatu dengan anginnya itu, dengan nafasnya itu. Saudara kalau lihat di sini Alkitab aslinya, oleh firman Tuhan itu saya tulis dalam kurungnya YHVH, ya kan? Itu bahasa Ibraninya Tuhan, panggilannya Tuhan itu ditulisnya tuh tanpa vokal, nggak ada vowelnya. Jadi itu nggak bisa diucapin. Ucapannya tuh nafas doang, angin doang bunyinya.
Saya diberkati dengan salah seorang hamba Tuhan, dia menjelaskan tentang YHWH ini, saudara ya. Kenapa kok Tuhan saking kudusnya itu nama itu nggak bisa diucapkan. Tapi nggak bisa diucapkan, tapi itu tuh sangat lekat dengan kehidupan kita manusia. Karena kenapa? YHWH itu yang adalah hembusan nafas Allah, angin itu sebenarnya bunyinya kayak gini. Saudara nangkep nggak? Waktu manusia lahir punya nafas hidup, disitulah nama Allah juga ada di situ. Waktu manusia meninggalkan dunia ini, nafas terakhirnya. Nama Tuhan yang disebut. Amin. Jadi di sini dikatakan oleh firman Allah, nafas itu adalah firman Allah yang kalau kita perkatakan Tuhan akan mengerjakan itu jadi. Makanya jangan pakai mulut untuk ngomong yang enggak-enggak. Karena waktu selama kita nafas itu, itulah nama Tuhan yang kita sebut sebetulnya. Amin. Nah, tahun ini dibilang adalah tahun angin. 5 itu tadi angin atau saudara ya tadi juga angin atau nafas. Nanti saya akan lanjutin lagi di belakang ya. Sekarang kita masuk dulu ke sini nih. Perhatikan baik-baik. Tadi ini kan Dalet tuh tahun kemarin ya. Dalet itu 4. Daletnya gini. Hey-nya itu cuman beda 1 garis tok. Beti ya, beda tipis ya. Ulang. Magic. Ini Dalet keempat. Tahun ini, hey. Dalet, hey. Dalet, hey. Bedanya apa? 1 garis. Tulisan si Dalet yang kayak pintu itu, ternyata setiap garisnya itu ada maknanya. Garis yang di atas itu artinya adalah pikiran. Garis yang ke bawah itu adalah perkataan. Oke. Waktu itu si pikiran sama perkataan itu tulisannya nyambung tuh garisnya. Kita memang ya, kita mikir sama ngomong itu lebih gampang, cepet dan nyambung ya enggak? Saya mikir sesuatu lalu saya ngomong, udah itu mah gampang. Aduh, jam gini enaknya makan bakso ya. Makan bakso anget-anget, kasih sambal, kasih kecap manis, kasih cuka, enak ya. Itu saya mikir di dalam otak saya lalu saya ngomong, saya keluarin. Ada realitanya enggak? Enggak ada. Selama saya enggak bertindak, ya minimal coba cari di belakang ada yang masak bakso enggak. Gitu kan ya. Kalau saya nggak bertindak, itu nggak akan terjadi, saudara. Nah, hey itu ada 1 garis di situ, yod, garisnya itu artinya adalah action atau tindakan. Nah, pantesan saya nih baru mudeng ya, waktu di Dopeng Rayon 3 yang lalu, itu Bunda Christine, gembala kita yang mengadopsi gereja kita ini, saudara ya. Beliau sampaikan tahun ini adalah tahun tindakan. Saya masih belum terlalu mengpak gitu loh. Dari mana rumusannya tahun ini tahun tindakan? Waktu saya gali belajar. Oh ternyata baru ngerti. Oh ini maksudnya. Di tahun pintu kemarin kita ada pikiran, kita memperkatakan masuk ke pintu yang Tuhan buka. Dan tahun ini adalah saatnya untuk kita bertindak. Amin. Kita nih udah ngelewatin pintunya. Daletnya tuh udah kita lewatin nih. Kalau Tuhan gak izinkan pasti pintunya ditutup. Kalau pintunya ditutup, ini sekarang pintunya ditutup. Kita gak akan lewat, kita akan tetap ada di ruangan ini. Tapi waktu pintunya dibuka, artinya kita udah ada di dimensi yang lain. Kita udah ada di ruangan yang lain yang gak sama dengan yang lalu, ya kan? Pintu yang di depan itu dibuka, waktu kita ngelewatin pintu itu artinya kita udah gak di ruangan ini lagi.
Kalau pintu ini terbuka, tentunya saya akan lewat. Dan waktu saya melewati pintu ini, saya ada di ruangan yang lain, ada di luar sana. Pemandangannya juga beda lagi. Nah, jadi tahun ini kita nih udah ada di dimensi yang lain nih, udah ada di lokasi yang lain nih, udah gak sama dengan yang tahun kemarin. Tapi ini adalah tempat di mana kita perlu melakukan tindakan. Katakan tindakan. Supaya apa yang menjadi janji-janji Tuhan itu terjadi tergenapi dalam hidup kita. Amin. Nah, 5, 7, 8, 5. Dikatakan juga seorang hamba Tuhan, seorang rabi, katakan adalah welcoming the Holy Spirit. Dari mana? Dari 5 yang tadi artinya adalah angin itu. Makanya si rabi itu waktu bilang ini adalah tahun welcoming the Holy Spirit. Kita nih sekarang lagi ngomongin terus Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Cocok banget ini. Tahun welcoming the Holy Spirit. Lalu disambung lagi tadi pengertian yang berikutnya, tahun tindakan. Jadi ini penting banget, tangkap sungguh-sungguh saudara. Ini pas banget dengan apa yang gereja kita dituntun oleh Tuhan seperti itu. Nah, masalahnya di tahun tindakan ini perlu ada satu hal yang kita harus mengerti, apa yang jangan cuma asal bertindak sesuka-sukanya kita, tapi kita perlu bertindak di dalam ketaatan. Amin. Ulangan 28 ayat 1 sampai yang kedua. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Ini kuncinya. Kita perlu bertindak, tapi bertindaknya jangan sak sukane dewe, saenak udelmu, ojo. Yang gak ngerti tolong terjemahkan sebelahnya ya. Jadi kita perlu baik-baik mendengarkan tuntunan Tuhan. Tuhan maunya gimana? Jangan bertindak sesuai dengan maumu sendiri. Beberapa minggu yang lalu ya, rumah kami tuh sempat ada kehebohan sedikit, ada drama gitu ya. Gara-gara apa? Gara-gara si Oma nih. Si Oma tuh maksudnya mertuaku gitu ya. Jadi si Mami tuh memang udah bertahun-tahun dia punya sakit kan. Darah tinggi, kencing manis, sama gondok, tiroid. Nah jadi setiap berapa bulan sekali tuh punya jadwal ngedate sama dokter. Setiap kali pulang dari dokter, oleh-olehnya banyak sekali. Ya, permen-permennya tuh banyak gitu. Obat segembol-gembol saudara. Selama bertahun-tahun ini udah, aku married 20-an tahun tuh ya memang udah punya oleh-oleh itu, jadwal ngedate, oleh-oleh itu selalu tuh ya. Itu udah lama tuh. Nah, selama ini kan dia udah apalah gitu kan, memang obatnya ya dari dulu ya itu gitu kan. Minum sendiri. Cuman lama-lama kita tuh mikir, ini kenapa ya? Kok setiap kali tuh obatnya sisanya tuh banyak. Sampai kalau pulang ke Indonesia, pergi ke Indonesia gitu ya. Oleh-olehnya tuh bisa oleh-oleh obat kencing manis. Kasih buat adiknya yang ini, kasih buat adiknya ini. Karena satu keluarga pabrik gula semua itu gitu. Tapi kan Ai bingung ya, ini dokternya terlalu murah hati kasih obatnya banyak. Apa selama ini salah minum nih? Gitu kan curiga dong. Nah pas kebetulan berapa minggu lalu saya ada waktu nih, saya ikut temenin sama Levi, kita bertiga pergi nih, ikut nemenin ngedate nih ya, kita jadi obat nyamuknya gitu. Ke dokter kita ceritain gini, ini kenapa kok begini? Dokternya bilang, ya enggak lah, ya harusnya dikasih obat kan ya sesuai dengan yang kebutuhannya berapa. Kalaupun lebih paling lebih-lebihnya dikit, takutnya jadwal fukcannya ntar mundur berapa seminggu apa gimana gitu kan.
Nah terus pas lagi ditanya sama dokternya, selama ini minumnya gimana? Gak bisa jawab, dia gelagapan gini, ya udah tahu ini kayaknya ngaco nih. Nah itu kan. Nggak taat nih, nggak baik-baik mendengarkan nih gitu kan. Akhirnya pas pulang, mulai hari itu hari Jumat. Mulai hari itu saya belajar nih, itu obat ada 11 macam guys. 11 macam itu saya belajarin satu-satu. Oh ini obat darah tinggi, ini kencing manis. Oh ada lagi kolesterol. Wah pokoknya macam-macam lah, ini obat ini. Oh yang ini harusnya pagi, oh yang ini gak boleh dicampur sama obat lain. Kalau yang ini bakal bikin ngantuk, bagusnya sebelum tidur. Ini bekerjanya hanya malam, ini gini. Jadi itu semua tuh aturannya tuh jelimet ternyata gitu loh. Nah udah ya, tak aturin nih, bikin kotak obat, ini nomor 1 jam segini, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah pokoknya biar dia ngikutin urutannya. Nah selama ini bertahun-tahun tidak mendengarkan suara dokter dan resep dokter baik-baik. Jadi melakukannya tidak setia tuh, ya kan? Begitu aku balikin lagi, begitu kita balikin sesuai dengan resep yang seharusnya, ternyata tuh gini, selama ini dia diskon sendiri. Harusnya 3 kali 2 butir, dia makannya cuma 2 kali 2 butir. Gitu, ada yang begitu obatnya gitu. Sama aturan cara minumnya wis ngawur kabeh gitu kan. Pas udah dibenerin lagi yang harusnya 3 kali 2 kita bikin 3 kali 2. Itu hari Jumat ya. Jumat terus Sabtu, Minggu, Senin. Kok ngawur nih badannya? Kok malah rada ngedrop? Kita bawa ke dokter kan, tanya sama dokter, ini kayaknya malah keturunan nih. Jadi gula darahnya yang harusnya terlalu rendah turuninnya gitu. Karena bertahun-tahun dia tidak baik-baik mendengarkan, dia diskon sendiri, begitu kembali ke jalan yang benar, badannya bingung. Gitu. Akhirnya singkat cerita sama si dokter disuruh masuk rumah sakit, nginep berapa hari untuk diobservasi. Ini nggak benernya di sebelah mana nih gitu kan. Dah cerita pendeknya ini nggak diceritain segala drama-dramanya ya. Pokoknya dramanya seru lah pokoknya gitu. Nah pas dia keluar dari rumah sakit, dokternya bilang oke, udah jadi dirubah resepnya. Setelah dirubah resepnya, jadi ada obat yang dihilangin, ada obat yang memang beneran dikurangin. Ya udah kembali waktu mendengarkan dengan baik-baik suaranya si dokter dan melakukan dengan setia apa yang diperintahkan. Ya udah badannya kan jadi lempeng lagi, jadi bener lagi gitu loh. Jadi kita juga gitu. Ini tahun bertindak ya, tahun tindakan, tapi tindakannya mesti ikut resep dokter. Dokter Yesus maksudnya. Ya, ngikutin seperti apa yang Tuhan mau. Jangan didiskon, dikurangin sendiri atau dilebihin, ditambah-tambahin sendiri. Itu resepnya nggak cocok. Itu namanya nggak taat. Nah, ya kan? Makanya dikatakan gini loh. Tahun ini nih, tahun 5785 itu, welcoming the Holy Spirit, tahun tindakan. Kalau kita lakukan dengan ketaatan, dikatakan akan terjadi percepatan. Ketaatan kita itu akan membawa jawaban dari Tuhan, tindakan dari Tuhan, itu mengalami percepatan. Indri bantu saya, bawa bonekanya tuh. Saya sampai minjem boneka loh. Sebelah situ aja, Indri. Kelihatan gak guys? Kelihatan? Angkat, Dri. Ini kita. Siapa ini? Ceritanya ya, biar gampang nih ya. Oke, ini pinjeman saudara ya, harap maklum. Lucu gak? Lucu. Waktu aku dapat ini, maksudnya terima waktu di Dopeng nih khususnya ya, itu sangat ngerema banget. Waktu Bunda Christine bilang, tahun ini adalah tahun tindakan, ketaatan kita menimbulkan percepatan. Tindakan yang disertai dengan angin Roh Kudus dan kitanya mau bertindak di dalam ketaatan itu akan membawa percepatan. Ibaratnya kayak gini loh, aku tuh suka main sama anak kecil, pegang tangannya Ndri. Kamu juga suka anak kecil toh? Mundur Ndri. Saya sama Levi nih, kita suka anak kecil. Kalau anak kecil itu, kita jalan sama anak itu. Kita jalan, kita gandeng ya kan. Kan kita lagi jalan-jalan nih ceritanya kan. Stepsnya anak kecil, langkahnya anak kecil itu kan kecil-kecil. Ya kan. Kalau dia jalan sendiri, ya jalannya ya speednya ya ngikutin kakinya dia.
Tapi yang namanya ketaatan menimbulkan percepatan itu ibaratnya nih ya, kalau kita gandengan nih sama Roh Kudus, kita mau taat loh, dianya mesti taat beneran, digandeng ya mau digandeng, jangan berontak gitu kan. Itu seperti kalau kita main sama anak kecil itu, terus kita bilang, mau fly nggak? Mau gitu kan ya. Nah terus ayo ready ya, 1, 2, 3, jump. Jadi lebih cepet gak? Mundur lagi. Kalau dia jalan pakai stepsnya dia sendiri, langkahnya bertindaknya ikutin sendiri, lama nyampe ke situ. Tapi waktu dia taat mau digandeng, ada angin Roh Kudus, dia bertindak, Roh Kudus itu yang membawa dia karena dia taat, maka yang akan terjadi adalah 1, 2, 3, fly. Terus nanti dia kesenangan, lagi. 1, 2, 3, fly. Cepet gak saudara? Itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Thank you. Saudara pengen gak jawaban doa dari Tuhan cepet terjadi? Harus apa? Harus taat. Tapi kalau gak taat yang terjadi apa? Penundaan. Kalau dia gak taat dia berontak. Enggak, aku gak mau dipegang. Aku mau lihat itu mainan. Ya udah, jalan sendiri. Yang tadinya harusnya udah nyampe, belok dulu dia. Kayak bangsa Israel dah 40 tahun muter-muter dulu deh. Pilihan ada di tangan kita. Amin. Sekarang satu lagi, untuk membuat kita ini bisa taat, ngerti maunya Tuhan itu apa, ini penting. Kita perlu connect. Katakan connect. Ini kan semua pasti punya smartphone, ya kan? Kita nih kalau punya HP, pulsa habis atau nggak ada internet, kita nggak bisa apa-apa ya nggak? Tapi waktu kita ini terkonek jaringan yang benar, network yang benar, sama wifi-nya nih, kita bisa mendownload apapun yang kita mau. Ini di cloud ini, di udara ini banyak nih yang kita bisa download. Bahasa Indonesia download apa sih? Oh iya, mengunduh. Kita bisa mengunduh segala benefit apa? Segala keuntungan apapun ada nih, mau lagu lah, musik lah, film lah, artikel lah, bacaan segala macam. Kita bisa mengunduh segala macam kalau kita terhubung dengan jaringan internet yang benar. Passwordnya benar. Kita bisa terima apa aja, terima banyak. Foto, itu penting. Video, ya kan? Itu penting. Tapi kalau nggak ada jaringan atau tidak terkoneksi, mau telepon aja dengernya putus-putus ya nggak? Hilang-hilang. Itulah yang bikin kita tuh suka tulalit. Kita nggak akan bisa taat kalau kita nggak ngerti perintahnya. Halo? Kalau saudara masuk lift, terima telepon, majikan telepon. Tolong beliin kopi ya, mau katong ah. Pas majikan bilang mau, jangan pakai gula. Pas majikan ngomong jangan, koneksinya lagi putus-putus. Dengernya katong ah, gitu. Harusnya jangan pakai gula, kita dengernya pakai gula ya gitu. Itu gara-gara koneksinya putus-putus, hilang-hilang, akhirnya kita tulalit, akhirnya salah kan. Kita beli, kita tambahin, malah gulanya ekstra. Lah majikan pas minum, loh aku kan bilangnya jangan pakai gula. Hah, aku dengarnya tadi pakai gula woh. Karena kenapa? Koneksinya putus-putus. Kita bisa putus-putus koneksinya sama Tuhan. Kalau kita nggak terkonek dengan baik, kita bisa tulalit-tulalit. Oke, itu tadi sama Tuhan terlalu tinggi mungkin. Sama sebelahmu, sama temenmu tuh loh. Kok suka tulalit, suka nggak nyambung. Itu jaringannya lagi putus-putus guys.
Susah bener sih suruh unity. Ampun deh, gue udah ngomong nih gini. Tapi lakuinnya gak bener. Saudara, tak kasih tahu ya. Kalau hatinya connect itu, orang pacaran nih, hatinya connect. Ngomong gak usah kenceng-kenceng, malah gak usah ngomong aja udah mengpak. Ngamsin. Kenapa? Hatinya nyambung, connect. Tapi coba kalau lagi disconnect. Jarak cuma 2 meter ngomong teriak-teriak. Ya enggak? Oh kongcola, mat. Wah di rumah majukan berantem sini sana. Loh rumah cuma sauplek ngapain teriak-teriak. Hatinya disconnect. Halo. Coba cek dan recheck di cool kalian ada yang lagi disconnect gak? Itu artinya apa sih? Tahu mesti apa? Beresin koneksinya. Mungkin password wifi-nya beda-beda. Makanya gak connect. Jaringannya putus-putus. Ya, kita nih hari-hari lagi mau menuai. Kita gak bisa satu dengan yang lainnya, kita nih mesti jaringannya mesti kuat guys. Kita harus satu dengan yang lainnya sesama, kita mesti saling terhubung. Setelah itu kita sama Tuhan terhubung. Wih, cakep. Amin. Saudara tangkap sesuatu hari ini? Saudara tahu apa yang harus kalian lakukan? Kuncinya ya itu sih sebenarnya. Connect sama Tuhan. Itu tadi kayak lagu yang kita nyanyiin. Kita terhubung. Kita terhubung sama Tuhan. Kalau semuanya masing-masing terhubung sama Tuhan, koneksi yang rusak di kiri kanan, pasti Tuhan akan bolehkan. Tapi jangan cuma mikir doang. Mikir di dalam hati, mikir dalam hati. Ya nanti abis ini gue mau telepon dia, mau pemulihan gini. Tapi gak ada tindakan, bodoh aja. Tahun ini adalah tahun tindakan. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, disertai dengan tindakan. Tuhan akan lakukan itu. Ketaatan kita membawa percepatan itu terjadi. Yuk bangkit berdiri sama-sama.